Pemirsa Bali TV, berjumpa kembali bersama saya Winata dalam program Bali Postok. Nah, kali ini cukup istimewa karena saya akan mewawancarai tokoh pendiri dari Museum Agung Bung Karno dan beberapa museum-museum yang berkaitan dengan paham-paham idea nasionalisme gitu ya, dan sangat berat pengagum Bung Karno. Langsung saya sapa, beliau adalah Gus Marhen. Selamat siang Pak Gus Marhen, atau saya panggil Bung aja ya kali. Iya, pokoknya yang terpenting, yang terbaik, apapun. Om Swastiastu. Om Swastiastu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, dan nama budaya salam kebajikan. Salam kebajikan. Baik, Bung Gus Marhen gitu ya, atau saya panggil Bung aja nih lebih. Ini kan kita baru saja bulan Juni lewat gitu, merupakan bulan Bung Karno gitu. Ya, bagi saya kalau kita berbicara bulan Juni, apa yang mungkin dalam pemikiran Anda sebagai jurnalis mengatakan lewat bulan Juni, bagi saya sebagai seorang pendiri Museum Agung Bung Karno, apalagi saya sebagai pekerja sejarah, tidak ada istilah bulan-bulan itu lewat. Karena di setiap bulan itu selalu Bung Karno menghiasi dengan berbagai mana revolusinya, baik Agustus, kita kenal dengan yang namanya 17 Agustus, termasuk Juli, ada dekret Presiden 5 Juli, dan termasuk tanggal 4 Juli, lahirnya partai tertua yang namanya Partai Nasional Indonesia, dan seterusnya. Banyak hal yang sebenarnya di seluruh bulan ada yang namanya Bung Karno. Baik. Karena beliau adalah pendiri bangsa. Nah, ketika kita bicara tentang Bung Karno yang sangat mewarnai bangsa ini, konteks kekinian lah katakan begitu, apakah ini masih sangat relevan tidak? Bukan sangat relevan, sangat-sangat wonderful, sangat istimewa, sangat-sangat istimewa. Karena apa? Karena berbicara tentang Indonesia, baik buruknya Indonesia, ya pengaruh-pengaruh tentang Soekarno itu sangat mendominasi. Karena Soekarno sangat luar biasa terhadap sastra-sastra, baik sebelum ada Indonesia dan termasuk sesudah ada Indonesia. Itu kata kunci yang bisa saya berikan kepada pemirsa seluruh Indonesia, termasuk khususnya Bali, di mana Soekarno sangat betul-betul mengapresiasi Bali. Karena perlu saya sampaikan, pada tanggal 22 September tahun 1955, tatkala seluruh masyarakat elemen Bali pernah mengundang beliau untuk memberikan sesuatu amanah, sesuatu pidato, sesuatu referensi yang luar biasa dengan judul Pancasila, yang berlokasi di Tanah Lapang, Denpasar, tepat pada tanggal 22 September tahun 1955. Di sana sangatlah sangat apa yang menjadi pergumulan hari ini, apa yang menjadi pergunjingan hari ini, Soekarno sudah membedah hal itu dari A sampai Z tentang persoalan-persoalan yang terjadi di bangsa ini. Katakanlah RUU HIP, katakanlah katakanlah persoalan pihak manapun yang bermain bahwa saya Pancasila, bahwa pihak manapun yang bermain di balik dia ngomong Pancasila ada hal-hal ideologis yang dia mainkan di dalam perutnya, di dalam bibirnya, maupun di dalam hati sanubarinya mereka yang paling dalam, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Bung Karno telah membongkar abis, telah mereferensikan abis yang namanya judulnya itu Pancasila di Bali pada tanggal 22 September tahun 1955. Soekarno telah mengatakan, ada salah satu penanya dalam dialog itu, dalam pidatonya tersebut, salah satunya adalah orang Bali bertanya, Bapak Presiden, apakah mungkin saya akan mengatakan bahwa Bapak Presiden adalah Bung atau kakak atau mungkin saudara saya? Pertanyaannya adalah sangat signifikan, pertanyaannya mengenai tentang proses yang bergerumul yang terproses hari ini, yaitu Pancasila. Salah satunya tatkala pertanyaan itu dituangkan, disampaikan kepada Bung Karno, Bapak Presiden, apakah Pancasila itu bisa dirubah? Itu pertanyaan yang paling klasik disampaikan oleh seorang anak Bali yang betul-betul sekarang ini terbukti. Soekarno mengatakan, jikalau 80 juta penduduk Indonesia, berdasarkan statistik penduduk,
pada tahun 1155 kurang lebih penduduk Indonesia adalah 80 juta. Tidak seperti hari ini, yang mungkin kurang lebih sekitar 300 juta. Yang mungkin hari ini adalah 310 juta. Tetapi kita berbicara pada waktu itu. 80 juta penduduk jika menginginkan di luar daripada Pancasila, sah-sah saja. Kejar itu. Apalagi kita ini akan menyongsong yang namanya pemilihan umum pertama di Republik ini tahun 1155. Tetapi ada kata tetapinya yang diucapkan oleh Soekarno. Saya harus memberikan sebuah literasi. Saya harus memberikan sebuah kode example alias contoh. Sekarang ini kita mempunyai yang namanya bendera merah putih. Bendera merah putih itu 6.000 tahun telah digali, telah ada. Salah satu contohnya yang beliau sangatlah pasti sampai hari ini tentang yang namanya merah putih itu adalah dasarnya getah dan getih. Getih itu adalah putih, getah itu adalah putih, getih itu adalah merah. Artinya di saat manusia itu muncul, di saat manusia itu ada, merah putih itu sudah ada. Maka dari itu pandangan saya sebagai presiden, pandangan saya sebagai seorang penyambung lidah rakyat Indonesia, itu kata Soekarno, bukan katanya Gus Maret. Adalah kalau bisa Pancasila itu adalah kesepakatan yang luar biasa yang sudah menjadi momok sejarah mulai dari tanggal 1 Juni yang saya temukan dari perut bumi bangsa ini. Yang dikenal dengan yang namanya 1 Juni. Itu kata Soekarno. Dan termasuk yang kedua, tatkala bahwa fenomena ini terjadilah pengkonsolidasian yang mengkerucut kepada yang namanya tim 9. Salah satunya juga Soekarno di dalamnya adalah ketua. Walaupun berbagai mana aspek terjadi, yang kita kenal dengan yang namanya ketuhanan berdasarkan syariat Islam dengan para penganut-penganutnya. Tetapi itu sudah dikelirkan. Kita berbicara Bhinneka Tunggal Ika, kita berbicara NKRI, kita berbicara merah putih. Tanggal 18 Agustus tahun 1945 konstitusi itu disahkan. Yang dimana mereka yang beragama Kristen, mereka yang beragama Hindu, aliran kepercayaan, mereka yang beragama Buddha, betul-betul mendapatkan kesejukan yang luar biasa dari tokoh-tokoh yang ada yang memunculkan sampai saat ini yang kita kenal, yang kita ingat, yang kita tahu, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bung, kalau kita bicara tentang Pancasila konteks kekinian ketika ada RUU HIP, ada penolakan yang begitu luar biasa, ini Bung melihatnya sebagai... Ya bagi saya itu sah-sah saja dalam alam demokrasi. Kalau memang perspektifnya ada penolakan, ya kita harus kaji secara mendalam. Jangan itu dipaksakan untuk itu. Nah, maka dari itu saya memberikan sebuah referensi luar biasa yang dikarang oleh Aji Noto Suetarjo, yang judul bukunya adalah Kembali kepada Jiwa Proklamasi. Saya kira seperti itu. Tatanan akademisnya saya akan sampaikan kepada halayak semuanya. Di sana telah disampaikan tatkala kupasan buku yang berjudul Kembali kepada Jiwa Proklamasi, Soekarno telah merunut dan seterusnya sebagai seorang pemimpin besar revolusi, sebagai Presiden Republik Indonesia, sebagai Panglima tertinggi Angkatan Perang, sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Soekarno tidak sekonyong-konyongnya sebagai seorang pemimpin memunculkan adanya egonya sendiri. Maka dari itu dia minta peran-peran daerah-daerah yang ada. Katakanlah Sumatera, katakanlah Bali, katakanlah Jawa, katakanlah Sulawesi, katakanlah Kalimantan, katakanlah Nusa Tenggara, katakanlah Irian, katakanlah Maluku. Mereka itu sepakat. Nah, tatkala berbicara konsep kesepakatan itu, terjadilah dekret presiden tanggal 5 Juli. Karena itu pemikiran-pemikiran elemen seluruh rakyat. Maka dari itu kembali kepada Pancasila. Jadi kalau ada orang-orang yang beriak-riak, orang yang mungkin
kategorinya adalah apakah dia setuju, apakah dia tidak setuju, berarti sudah otomatis clear. Ada orang di antara kurang lebih menurut statistik bangsa, penduduk Republik ini kurang lebih sekitar 200 sekian juta. 260. Artinya itu menjadi pertimbangan bagi mereka yang akan memutuskan undang-undang tersebut. Maka dari itu adalah saya ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi bangsa ini. Ya, kalau memang itu ada yang tidak setuju, lakukanlah dialog. Karena perintah undang-undang mengamanatkan dialog itu memang diperlukan, tidak melanggar konstitusi. Nah, maka dari itu adalah kalau memang itu dialog itu sudah secara akademis digali, dikaji, dan betul-betul menjadi sesuatu yang amanah, saya kira pandangan saya yang begitu kesepakatan luar biasa seperti apa yang terjadi tanggal 1 Juni. Bung Karno menyampaikan sabnya yang namanya Pancasila sampai terjadi tanggal 22 Juni tahun 1945 yang kita kenal dengan yang namanya Piagam Jakarta. Dan termasuk kita ketahui juga di dalam sejarah itu tanggal 18 Agustus tahun 1945 yang kita kenal yang namanya Pancasila masuk konstitusi. Ya, bagi saya itu final and binding. Yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena itu sudah kesepakatan pada pendiri bangsa. Kepada the founding father kita yang memang betul-betul kita hormati. Jadi sebenarnya Pancasila itu sudah selesai. Iya. Lagi diperdebatkan. Sudah selesai. Undang-undangnya kalau mau diperdebatkan, diperdebatkanlah akademis itu. Sudah selesai. Sekali lagi sudah selesai. Cuma bagi mereka-mereka yang berpura-pura terhadap Pancasila, bagi mereka-mereka yang yakin terhadap Pancasila, bagi mereka-mereka yang tahu tentang Pancasila, bagi mereka-mereka yang tidak tahu tentang Pancasila, ini kan kesepakatan, kata kuncinya. Maka dari itu adalah masukan saya hari ini. Jangan mereka itu bercuap-cuap bahwa dia berbicara Pancasila, tetapi prakteknya tidak terjadi. Salah satu contohnya adalah semua republik ini kan sepakat Pancasila. Tetapi di dalam pengelolaan untuk menuju kekuasaan ini, itu yang tidak sepakat. Salah satu contohnya, kalau memang betul-betul kita berbangsa dan bernegara dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, saya memberikan referensi seharusnya, apalagi itu adalah kesepakatan bangsa. Sekali lagi, seharusnya seluruh partai yang ada di Republik yang menuju kekuasaan itu ideologisnya harusnya Pancasila. Ini yang tidak fair. Sekali lagi saya katakan, ini yang tidak fair. Ini yang tidak terjadi sampai hari ini. Bukan hanya tidak terjadi, tidak fair. Tidak fair ya. Karena tidak fair antara tidak terjadi ini Beda. ya beda-beda tipis lah. Nah, kira-kira seperti Tapi itu. partai harus juga berideologi Pancasila. Kalau dia ada di Indonesia gitu maksudnya. Kalau merujuk kepada apa yang terjadi hari ini. Oke. Kalau tidak merujuk hari ini, sah-sah saja. Karena ini adalah kesepakatan. Baik. Kuncinya adalah kesepakatan. Baik. Mungkin sebagai kata penutup, Bung, kalau misalnya ingin mengatakan Bung Karno, Pancasila, apa yang ingin Bung sampaikan? Itu tadi, awal kata-kata awal yang saya katakan, Soekarno ini adalah istimewa, wonderful. Bagi saya, melihat daripada catatan sejarah yang ada, di dunia ini, katakanlah pendiri Amerika adalah George Washington, pendiri Filipina adalah Rizal, pendiri katakanlah India adalah Gandhi dan kawan-kawannya. Pendiri Indonesia. Ya, pendiri Indonesia adalah Soekarno. Baik. Suka dan tidak suka, tidak suka dan suka, ya harus mereka itu memahami. Baik. Itulah konteks historical, Ya. itulah konteks sejarah bangsa. Baik. Terima kasih Bung atas waktunya yang sudah memberikan gambaran lagi penegasan kepada kita semua tentang nilai-nilai yang sudah ditanam oleh Bung Karno tentang Pancasila yang luar biasa. Kemudian ada pro kontra tentang haluan ideologi Pancasila ini juga memang harus sekali lagi harus didialogkan dengan dialogis. Itu yang harus kita catat. Itu kata kunci. Kata kuncinya, dan Pancasila itu sudah nilai final yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.
Terima kasih Bung, dan terima kasih pemirsa Bali TV di Bali Post Talk kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Sampai jumpa lagi di Bali Post Talk berikutnya. Om, Santi, Santi, Santi Om.